Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang budiman, kali ini mari kita dengarkan kisah yang menggelitik, penuh pelajaran dan tawa dari si cerdas nan jenaka Abu Nawas. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar sedang ramai-ramainya. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma rempah-rempah memenuhi udara, dan suara kuda berderap di jalan batu. Di antara keramaian itu, tampak seorang lelaki berpakaian sederhana berjalan dengan langkah santai. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia berjalan sambil tersenyum, menatap kehidupan dengan mata penuh rasa syukur. Namun di balik senyum itu, Abu Nawas tahu hari ini akan jadi hari yang menarik. Ia selalu yakin, di mana ada orang serakah, di situ pasti ada pelajaran yang bisa diajarkan. Ketika sedang melintas di depan kedai roti, Abu Nawas melihat seorang lelaki gendut sedang berdebat dengan seorang pemuda miskin. Pemuda itu tampak gelisah, sementara si lelaki gendut berbicara dengan nada tinggi. "Berani-beraninya kau memakan roti di warungku tanpa membayar," bentak si pedagang. Pemuda itu menunduk ketakutan. "Tuan, aku hanya mencium aromanya dari luar. Aku tidak memakan apapun." Namun si pedagang tidak mau tahu. "Kau sudah menikmati harumnya, berarti kau harus bayar. Roti ini harum karena mahal, harumnya pun berharga." Kerumunan orang mulai tertawa, tapi juga kasihan. Mereka tahu pedagang itu terkena licik. Ia sering menipu pelanggan dengan alasan aneh-aneh. Abu Nawas yang melihat kejadian itu tidak bisa diam. Ia melangkah mendekat, lalu berkata dengan nada lembut, "Wahai pedagang, kalau gitu, izinkan aku menjadi penengah. Aku akan pastikan keadilan ditegakkan." Si pedagang mendengus, "Baiklah, tapi kalau kau berpihak pada si miskin ini, aku akan lapor pada hakim." Abu Nawas tersenyum santai. "Tenang, aku hanya ingin adil. Jadi, kalau harumnya roti memang berharga, biarkan aku membayarnya sesuai dengan itu." Kerumunan mulai berbisik-bisik. Abu Nawas lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan sekeping uang emas. Ia mengangkatnya tinggi, dan uang itu berkilau terkena sinar matahari. Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas menggoyang-goyangkan uang itu hingga terdengar suara gemerincingnya yang nyaring. Lalu ia berkata lantang, "Wahai pedagang, dengarlah suara uang ini." Si pedagang menatap bingung. "Lalu apa maksudnya?" Abu Nawas menjawab dengan senyum lebar. "Pemuda ini telah mencium aroma rotimu, dan kau sekarang telah mendengar suara uangku. Jadi, aroma dibayar dengan suara. Adil bukan?" Kerumunan pun meledak dalam tawa. Si pedagang merah padam menahan malu, sementara si pemuda tersenyum lega. "Abu Nawas, kau mempermainkanku," seru si pedagang dengan marah. Namun Abu Nawas menjawab tenang, "Tidak, aku hanya membayarmu sesuai dengan yang kau minta. Kau menilai aroma bukan roti, maka ku bayar dengan suara, bukan uang." Si pedagang tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk dan menatap tanah, sementara semua orang bertepuk tangan memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Setelah kerumunan bubar, si pemuda mendekati Abu Nawas. "Terima kasih Tuan, jika tidak ada Anda, mungkin aku sudah dipenjara hanya karena mencium roti." Abu Nawas menepuk bahunya. "Ingatlah anak muda, orang serakah akan kehilangan lebih banyak daripada yang ia kejar. Sedangkan orang jujur, meskipun miskin, tetap memiliki harga diri." Mereka pun berjalan bersama meninggalkan pasar. Tapi kisah belum selesai. Karena hari itu, kabar tentang uang ajaib Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang tertawa menceritakannya di kedai-kedai kopi, sementara pedagang licik itu tidak berani keluar rumah selama beberapa hari karena malu. Beberapa waktu kemudian, seorang pejabat istana mengundang Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, kau terkenal bukan hanya karena kecerdikanmu, tetapi juga karena keberanianmu menegakkan kebenaran. Namun katakan padaku, bagaimana kau bisa berpikir begitu cepat dalam menghadapi orang seperti itu?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tuan, kadang kebenaran itu sederhana,
Hanya saja, orang tamak suka mempersulitnya. Jika kita gunakan akal dan hati, kebenaran akan muncul tanpa perlu kekerasan. Pejabat itu terdiam kagum. Ia tahu, di balik canda Abu Nawas tersimpan hikmah yang dalam. Hari mulai senja, Abu Nawas pun pamit pulang. Di jalan, ia melihat anak-anak berlari sambil bermain, dan seorang ibu tua menjual kurma di sudut jalan. Ia berhenti sejenak, membeli kurma itu, lalu tersenyum sambil berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin dunia ini akan lebih damai kalau semua orang bisa tertawa dan berpikir sebelum marah." Dan begitulah sahabatku, dari kisah sederhana di pasar Baghdad, kita belajar bahwa kecerdasan dan kebaikan bisa berjalan seiring. Bahwa tawa bukan hanya hiburan, tapi bisa menjadi cara paling lembut untuk menyadarkan manusia dari keserakahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.